Check Up Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Sobat IHC, apa kabar? Ruli Johan menyapa Anda di Check Up Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Tayang setiap hari Jumat. Jadi jangan lupa untuk subscribe, untuk follow, untuk share, untuk komen, untuk apa lagi? Untuk nge-like ya. Pokoknya tayangan-tayangan ini wajib disebarluaskan. Hari ini kita akan bicara tentang hipertensi. Hadir bersama dengan saya sebelah kanan Dr. Ira Kamelia, spesialis penyakit dalam dari IHC Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dok, ini Pelabuhan Jakarta sebelah mana dok? Rumah sakitnya dok, banyak yang nanya dok. Tolong dijelaskan dok. Di daerah Jakarta Utara, deket Koja, tapi sebelahan sama Islamic Center. Mungkin kalau Islamic Center udah pada banyak yang tahu, sebelahan kok. Oh, jadi keluarnya tuh di Tanjung Priok atau di mana kalau lewat tol dok? Di Priok ya. Di Priok kan ya dok ya, karena banyak yang belum tahu Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta di mana. Ada, besar banget, bagus banget rumah sakitnya. Dokternya juga jagoan banget. Dokter Ira nih, kita hari ini akan bicara tentang hipertensi dok. Ya. Ini orang sering banget denger dok, saya yakin. Ya, sobat IHC sering banget denger hipertensi, tapi mungkin belum banyak yang tahu apa penyebabnya. Lalu efek fatalnya apa kalau hipertensi? Apakah menyerang hanya untuk orang tua, anak muda seperti kita? Waduh, ngaku-ngaku muda ya dok ya. Itu nggak mungkin kena hipertensi. Nah, kita akan bahas ya. Dokter, saya mau tanya sebelum ke topik kita. Terakhir ke Ratu Plaza tuh umur berapa dok? Aduh, kayaknya SMA. SMA. Soalnya kan rumahnya jauh dari sini. Oke. Tapi dulu Ratu Plaza itu ikonik banget ya dok ya. Iya, sekarang sepi ya. Sepi, tapi jadi rame. Kenapa? Karena ada DOS Megastore dong di lantai 1 ini. Nah itu ya. Jadi kita sekarang di salah satu studio dari DOS Megastore. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Oke. Hipertensi, dok. Hipertensi itu kan kata orang itu kan bukan kata orang. Kata orang itu biasa aja. Padahal ini silent killer. Benar apa enggak dok? Ya, hipertensi emang faktanya itu emang silent killer ya. Diam-diam dia menyebabkan kematian. Dan memang kenapa dia disebut silent killer? Karena memang kebanyakan hipertensi itu nggak bergejala. Ya, jadi pasiennya tiba-tiba nanti datang ke IGD udah dengan serangan jantung, ya. Oh, itu efek dari hipertensi. Dengan stroke, dengan penyakit ginjal kronis. Awalnya kalau tidak diobati, jadi tekanan darah yang terus-menerus meningkat akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah. Nah, dan menyebabkan kerusakan organ-organ vital. Kalau ke jantung jadi stroke, kalau ke jantung jadi serangan jantung, kalau ke otak jadi stroke, ke penyakit ke ginjal jadi penyakit ginjal kronis yang perlu cuci darah, dan kalau ke mata ya terancam kebutaan. Oh, bisa kemana-mana, jadi bisa sampai ke mata. Iya. Karena tekanan yang nggak diatur darahnya, itu. Iya. Oh begitu. Terus tadi pertanyaan saya, ini memang hanya orang tua aja? Yang muda-muda nih yang lagi nonton sobat IHC yang ya masih Gen Z ya? Gen Z lah ya begitu. Itu nggak bakal terkena, benar atau nggak dok? Nggak. Jadi itu mitos ya, kalau cuma orang tua aja tuh mitos. Jadi memang hipertensi itu bisa menyerang semua kalangan ya. Bahkan pada usia muda pun juga bisa terkena. Kenapa bisa seperti itu? Ya sekarang kita tahu ya, banyak banget dari pola makan. Kebanyakan yang mengandung garam ya. Terus makanan cepat saji atau ultra proses juga katanya nggak bagus ya dok? Ya, gitu. Jadi kebanyakan garam. Kemudian juga dari gaya hidup sedentari yang kurang bergerak, kurang olahraga. Mager dok, mageran dok. Kaum rebahan ya istilahnya ya. Kaum rebahan. Terus ngerokok juga nggak bagus banget ya dok? Nggak bagus. Oke. Alkohol juga ngaruh ya dok ya ke hipertensi ya. Dan jangan lupa kita genetik. Oh, hipertensi ada urusan dengan genetik? Ada. Jadi kalau dari penelitiannya, kalau seseorang itu orang tuanya menderita hipertensi, kemungkinan anaknya itu 2-3 kali bisa terjadi hipertensi. Walaupun memang dipengaruhi sama faktor lingkungan ya. Mungkin kan dari pola hidupnya si anak juga. Kan dia tinggal serumah, pasti makanannya hampir sama juga sama orang tuanya. Kemudian dari gaya hidupnya kurang olahraga gitu. Itu juga dipengaruhi. Tapi memang dari faktor genetik ada. Oh, terus kalau kita agar tahu bagaimana info tersebut bener nih, oh di dalam tubuh saya ada hipertensi atau gejala dok, apa ada indikasi khusus, misalnya saya sering banget pusing atau deg-degan atau gimana dok? Ya, gejala paling sering sih memang sakit kepala ya, sakit kepala, pusing. Oh, itu yang paling sering. Akhir bulan sering banget pusing dok. Nah makanya itu dia. Bukan ya, nggak ada hubungannya. Kadang gini, pasien suka sakit kepala, beli obat pereda sakit kepala, tapi dia jarang memeriksakan ke dokter ya, atau paling nggak mengukur tekanan darah. Nah makanya jadinya berkelanjutan tuh tekanan darahnya meningkat. Jadi makanya yang tadi kita sebut silent killer, lama-lama komplikasi ke
organ vital lainnya. Gitu. Jadi kebanyakan memang dia sakit kepala tapi nggak terlalu dianggap sama pasien. Jadi dianggap remeh, cuma sakit kepala biasa. Orang kelaparan sakit kepala, nggak punya duit kelaparan. Bener dok. Itu kan kita sangat mengeneralisir itu dok. Iya. Nggak belum makan gitu kan, stres, pikiran, kurang tidur, sakit kepala. Terus yang gimana caranya membedakan ini sakit kepala awal gejala hipertensi sama sakit kepala biasa aja? Nah, kalau untuk gejala awal hipertensi biasanya memang sakit kepalanya kebanyakan di bagian belakang. Oke. Tapi itu secara umum gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja di bagian manapun bisa terserang sakit kepala. Jadi memang lebih baiknya tuh harus diukur, tekanan darahnya dicek. Oh, dari situ sebagai itu mengukur tekanan darah yang ada portable di rumah itu bisa juga termasuk? Bisa. Yang nggak bagus itu diangka berapa dok? Kalau begitu akhirnya? Kalau tekanan darah itu kalau kita periksa di klinik yang disebut hipertensi itu lebih dari sama dengan 140/90. Ke atas? Ke atas, lebih dari sama dengan. Umur berapa dok? Untuk usia di atas 15 tahun ke atas. Oh oke. Yang normalnya di 120/130? Kalau normalnya sekarang dari guideline yang terbaru tuh di bawah 120/70. I see. Jadi kalau 120 sampai 130-an sekian, 139 itu kita sebutnya peningkatan tekanan darah atau kalau istilah dulu prehipertensi. Oh, prehipertensi, mau hipertensi. Iya. Oke. Gitu. Cuman gini ada perbedaan pengukuran tekanan darah. Jadi kalau memang di rumah sakit, di klinik ya, itu memang kalau disebut hipertensinya di atas 140/90. Tapi kalau di rumah di atas 135/85. Sudah harus waspada. Itu termasuk hipertensi, sudah masuk. Iya. Kenapa gitu? Ada yang istilahnya suka kan, dok kok saya kalau di rumah sakit dicek ke dokter tekanan darahnya tinggi gitu. Tapi kalau di rumah bagus. Rendah-rendah aja. Iya, 120, 130. Pertama dari rumah sakit itu karena faktor mungkin emosi ketemu dokter gitu kan, takut, cemas gitu kan. Pengaruh dok ya? Ngaruh. Apalagi dengan dia abis kita pergi dari mana gitu langsung ditensi. Adik kita istilahnya namanya white coat hypertension. White coat hypertension. Jadi hipertensi kerah putih. Takut duluan. Iya. Jadi itu untuk mengevaluasi apakah memang dia hipertensi atau enggak, true hipertensi atau memang cuman yang hanya hipertensi yang di rumah sakit. Itu kita harus ukur pengukuran tekanan darah di luar rumah sakit. Jadi di rumah. Oh. Gitu diukur. Kita nggak pernah kepikiran sampai segitu dong. Baik. Berarti pertama beli dong alatnya ya. Itu penting juga ternyata ya. Iya. Itu setiap hari atau 2 hari sekali atau bagaimana? Nah, itu ada screeningnya. Ada screeningnya. Kalau untuk usia, memang kalau lebih dari 40 tahun dengan atau tanpa faktor risiko. Faktor risiko itu misalnya obesitas, ya kegemukan. Terus dari pola makan yang berlemak, banyak garamnya, manis, kemudian kurang olahraga. Nah itu kita harus paling nggak minimal 1 tahun sekali cek tekanan darahnya untuk usia lebih dari 40 tahun dengan atau tanpa faktor risiko. Tapi kalau di rumah cek tiap hari juga nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, kalau kurang dari 40 tahun itu sebenarnya kalau yang guideline yang kita pakai di Eropa itu dia tanpa faktor risiko ya. Tanpa faktor risiko itu bisa kurang dari 3 tahun sekali. Oh, baik. Gitu. Kalau gitu. Cuman kalau ada faktor risiko harus lebih tadi tuh kegemukan, gaya hidup mager dan seterusnya itu harus lebih sering ngecek. Lebih gitu sering. Ya, dok? Oke. Berarti, nah pertanyaan saya selanjutnya dok, kalau tiba-tiba 144 nih hari ini, apakah saya langsung harus waspada atau mungkin lagi karena tadi kecapean aja atau kurang tidur atau begadang dan segala macam lah dok pokoknya. Saya harus cek lagi nih nanti besok dan lusa harus saya pantau dulu. Nah, jangan jawab dulu ya dok, kita bahasnya di segmen 2 ya dok. Sobat IAC, kita akan segera kembali. Check Up Podcast by IHC bersama dengan Dr. Ira. Dok, kalau hari ini ngecek 144, apakah
langsung saya bisa bilang, wah saya sudah masuk prehipertensi nih, atau lihat dulu deh seminggu. Gimana yang benernya dok? Jadi kalau punya alat ya, ngukur di rumah ya. Jadi kalau untuk pengukuran tuh sebenarnya kita harus ngukur dalam satu waktu itu bisa diulang 3 kali pengulangan. Dalam satu hari? Dalam satu kali satu waktu. Misalnya ini kan diulang pertama kali. Oke, saya nggak pernah kepikiran dok. Jadi idealnya kalau idealnya nih kita harus dalam kondisi yang seoptimal mungkin, dalam kondisi tenang. Jadi harus dalam posisi istirahat, jadi tidak dalam kondisi yang beraktivitas, paling enggak istirahat dulu 15 menit, kemudian harus senderan. Oh nggak boleh kayak sekarang nih saya tegak gini? Harus ini. Bangun tidur langsung atau kasih jeda waktu 15 menit, setengah jam baru kita ngecek atau gimana dok? Boleh, pokoknya saya misalnya baru tahu nih ada teorinya dok. Misalnya abis jalan kemana istirahat dulu gitu. Jangan langsung Nancy, pasti tinggi. Karena deg-degan, capek jantung gitu ya dok. Iya. Kalau bangun tidur kan emang baru habis tidur, nggak apa-apa Nancy. Oh malah nggak apa-apa? Iya. Ya nggak boleh itu habis aktivitas sesuatu yang agak berat gitu ya. Dan posisinya juga harus dia harus senderan, terus tangannya harus menopang. Ada topangan meja, gitu. Nggak boleh kakinya disilangin. Jadi harus memang menapak lantai. Oke. Oh menapak lantai. Yang saya tahu tuh kalau di cara pakainya tuh suka ya sejajar dok katanya dok. Iya benar gini. Terus nopang gitu ya. Kan harus sejajar jantung. Jangan berdiri. Iya, sejajar jantung gitu. Dan dalam waktu 30 menit jangan minum kopi, kafein. Sebelumnya. Oh, memacu adrenalin. Iya, memacu tekanan darah tinggi. Oh, tekanan darah tinggi. Oke, kok jadi adrenalin ya? Oke. Dan ini alatnya apapun yang kita bisa temukan di marketplace atau di apotek gitu ya? Kan udah banyak banget kan tersebar gitu kan alat-alat hipertensi, tapi memang untuk pengukuran itu harus dengan kondisi yang optimal gitu. Kemudian biasanya kita melakukan pengukuran bisa 2 kali atau 3 kali pengukuran. Jadi diulang yang pertama kali misalnya udah nih dapat bisa langsung. Kemudian diulang lagi, tapi kita ambil rata-rata 2 kali pengukuran terakhir. Misalnya yang ke-1, ke-2, ke-3. Misalnya yang ke-1 140/90, yang kedua 130/80, yang ketiga misalnya 135/85. Nah, kita rata-ratakan jumlahnya. Yang kedua sama yang ketiga. Ambil tengah. 130 tambah 135. Ambil tengahnya. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu baru 1 kali pengukuran. Itu yang di rumah ya. Kan kita kalau misalnya di rumah. Nah, kalau misalnya mau lebih pasti lagi, itu kan kita harus ukur lagi di pengukuran yang berbeda, situasi yang berbeda. Maksudnya di hari yang berbeda. Kalau satu pengukuran itu belum pasti gitu. Bisa diulang dalam waktu ya kalau bisa 2 kali. 2 kali. Minimal 2 kali udah. Kalau cuma 1 kali hipertensi itu banyak faktor soalnya. Yang tadi saya bilang kondisi stres gitu. Ini hipertensi one on one nih ilmunya. Saya baru tahu dok, yang saya pahami selama ini adalah kalau kita ngetensi istilahnya gitu ya di rumah, ya udah sekali aja, itu patokannya. Tapi bisa juga ya 2 kali gitu diambil rata-rata ya. Iya, sebenarnya kalau yang kita kan biasanya kecek tuh di dokter klinik ya istilahnya. Ada yang namanya HBPM, Home Blood Pressure Monitoring. Jadi itu yang di rumah yang tadi. Kita cek di rumah cuma sekali waktu. Sedangkan ada yang ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jadi itu ada alatnya dipasang di lengan kita, terus disambungkan ke monitor. Monitornya bisa ditaruh di bahu atau di pinggang. Jadi dia akan mengukur tekanan darah. Kalau misalnya dia biasanya dalam periode waktu tertentu 24 jam atau 48 jam. Oh itu kebaca automatically gitu? Iya, diambil rata-ratanya. Oh itu yang advance-nya gitu dok ya alatnya ya? Untuk mengetahui kayak misalnya untuk mendeteksi adanya white coat hypertension tadi. Gitu kan, takutnya ketemu dokternya aja deg-degan, tapi sebetulnya kalau nggak ketemu dokter sih baik-baik aja. Nah gitu. Ada faktor psikologis juga dok. Ada makanya banyak hipertensi itu banyak banget gitu. So interesting. Kalau tadi ada pertanyaan saya di awal, memang betul ini untuk semua umur. Tapi selama dokter praktek di poli, banyak kan pertama muda apa tua dok? 1. Yang by gender, perempuan atau laki-laki yang banyak sekarang? Oh iya, kalau dari yang di poli, kebanyakan sih memang usia lanjut. Usia lanjut? Iya. Oke. Tapi gini, kalau yang kita tahu dari yang terbaru nih di Indonesia, survei kesehatan Indonesia yang SKI tahun 2023, itu orang usia muda, itu dipakai dari 18 sampai 24 tahun. Prevalensinya, angka kejadian hipertensi
10,7%. Kalau yang dari 25 sampai 34 tahun ini seluruh Indonesia survei ya. Itu sekitar 17%. Jadi kan 27% ya. 27% udah hampir seperempatnya penduduk usia dari orang Indonesia yang muda. Berarti gimana? Meningkat dibandingkan sebelumnya. Gitu. Ya karena itu ya dok, gaya hidup tadi, gaya ya. hidup. Termasuk tadi banyak garam-garam juga nggak bagus. Kalau gula ada ngaruh nggak dok? Ngaruh. Gula ngaruh juga? Ngaruh. Terus makan apa kita dok kalau gitu dok? Nah makanya kita harus batasin. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi dibatasi, kontrol. Gitu. Gula baiknya bagaimana kalau menurut jurnal dok yang ada dalam kalau garam konsumsi garam dan gula? Kalau garam itu maksimal 5 gram atau setara 1 sendok teh. Sehari per hari. Garam? Makannya kan 3 kali dok. Itu aja 1 piring doang itu dok. Tapi kan sebenarnya garam itu kan ada di makanan apa aja. Kalau misalnya kita kayak makan cemilan-cemilan itu kan pasti ada garam. Makanan-makanan kemasan, fast food yang kita beli gitu kan, ayam goreng, nasi goreng gitu kita beli di luar, pasti ada garam. Walaupun dalam, tapi kalau diakumulasi bisa aja kan. Iya, bukan 1 sendok teh lagi tuh dok, 1 centong gitu dok bisa dok seharian. Jadi itu harus dikontrol. Gula juga termasuk sama dok? Gula juga sama. Ngaruh juga ke hipertensi. Minuman manis ya, yang boba gitu. Jangan ya dok ya. Kalau bisa minum air putih sih. Ya udah paling benar ya. Mau diapain lagi? Ini banyak banget pertanyaan. Kalau misalnya sobat IHC mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita terusin ke Dokter Ira ya. Jadi ini kan nggak live rekaman, tapi nanti kita coba teruskan ke Dokter Ira ya. Karena saya jamin banget ini pertanyaannya banyak gitu dok. Kita lanjut di segmen 3. Wah lebih banyak lagi dok yang bisa saya tanyakan ya. Kalau misalnya mengukur saat olahraga misalnya begitu dok. Lalu kapan saya bisa ketemu dokter? Apakah saya harus ada MCU dulu misalnya? Apakah saya bisa ujuk-ujuk ketok poli dokter terus saya minta dicek dan seterusnya? Begitu dok ya. Nanti kita bahas ya dok di segmen terakhir. Check up akan segera kembali. Ruli Johan di Check Up Podcast by IHC. Terima kasih sekali lagi untuk DOS Megastore di Ratu Plaza lantai 1 untuk tempat yang keren, alat yang canggih-canggih, krunya yang oke banget. Saya masih juga bersama dengan Dr. Ira Kamelia, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kalau misalnya merasa-rasa, saya apakah harus check up dulu? Apa saya bisa langsung ke poli daftar mau ketemu Dr. Ira? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya? Ya. Yang paling bagus apa kalau gitu jadinya dok? Kalau misalnya mau itu ya medical check up aja biar sekalian semuanya. Tuh kan bener kan. Makanya podcast ini dok kita kasih nama check up juga artinya biar mengingatkan sobat IHC untuk rajin check up dok. Salah dokter berapa lama? Minimal setahun sekali. Setahun sekali ya? Minimal banget itu. Per 6 bulan lebih bagus lagi dok ya? Oke. Kalau ada faktor resiko yang tadi saya bilang ya obesitas gitu harus per 6 bulan atau 3 bulan sekali. Lebih sering ya dok? Lebih sering. Nah kalau MCU tuh tanda hipertensinya apa dok? Nah itu kan dari tekanan darah juga sama. Oh waktu di tensi itu terlihat. Kok agak ngaco gitu ya? Oh dirujuklah biasanya ke spesialis penyakit dalam. Oke. Cuman kalau medical check up kan semuanya tuh bisa kelihatan target organnya. Di EKG, rekam jantung, diperiksa fungsi ginjalnya udah kena ke ginjal atau belum gitu. Ya kan, jadi biar sekalian. Alright. Kalau ketahuan sudah kena hipertensi, itu bisa disembuhkan secara total dengan obat atau nggak bisa sama sekali dok Ira? Jadi hipertensi itu namanya penyakit kronis. Penyakit kronis itu pasti penyakitnya berkelanjutan, berkesinambungan. Kita nyebutnya bukan sembuh secara total, tapi terkontrol. Sama kayak diabetes kan nggak bisa disembuhkan tapi gula darahnya terkontrol. Nah terkontrol ini sama ada yang pakai obat, ada yang tanpa obat. Tanpa obat itu ya dengan pola hidup, pola makannya, gitu. Ada beberapa orang yang tadinya hipertensi minum obat, tapi dia gaya hidup sehat, makannya diatur, batasin garam segala macam, bisa tanpa obat. Ada juga. Oke, menarik sekali ya. Saya mau ubah pertanyaan nih dok. Kan tadi hipertensi itu bisa menjadi trigger ke penyakit yang lain-lain. Ke mata tadi dokter bilang bisa sampai buta bahkan, stroke, serangan jantung. Kalau kebalikannya dok, ada penyakit lain yang bikin hipertensi?
penyakitnya ada. Contohnya apa dok? Contohnya ya kayak kebanyakan pada usia muda nih kita ketemukan hipertensi. Nah itu harus di screening penyebab dari, karena nggak umum ya kalau misalnya hipertensi pada usia muda. Pertama kali ya kita biasanya kebanyakan dari penyakit ginjal. Ada yang namanya penyakit peradangan ginjal glomerulonefritis. Itu bisa bikin hipertensi? Bisa bikin hipertensi, itu peradangan ginjal. Kemudian gejala yang terlihat tuh hipertensi biasanya kalau pada glomerulonefritis ini. Kemudian juga penyakit kelainan hormon. Hormon itu bisa hipertiroid atau bisa hiperaldosteron. Nah itu juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Kemudian ada lagi namanya penyakit tumor kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu ada di dekat ginjal. Itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Itu kebanyakan. Jadi makanya kalau pada usia muda kita harus screening. Kenapa sih bisa sampai hipertensi? Kalau udah di screening ternyata bukan karena faktor-faktor itu, ya mungkin kita harus cari lagi. Karena agak kurang lazim usia muda bisa hipertensi. Begitu ya dok ya? Yeah. Karena biasanya orang tua. Biasanya orang tua. Oh. Gitu. Kenapa? Saya jadi balik lagi nih. Kenapa biasanya orang tua? Karena malas gerak kah? Atau karena memang udah menurun semua organ daya kerjanya? Itu lagi balik umur. I see. Udah turun fungsi organ kan semuanya, apalagi usia di atas 40 tahun. Pasti ginjal udah turun, jantung juga fungsinya udah mulai turun. Pembuluh darah udah mulai kaku-kaku. Makanya disuruh olahraga biar sirkulasi darahnya lancar. Saya baru dengar tuh pembuluh darah kaku. Bisa kaku juga dok ya? Bisa. Wah sih. Oke, nah tuh buat Sobat IHC yang punya orang tua, punya kakak, punya saudara yang sudah 40 ke atas, bawa check up gitu dok ya. Check up mau di mana aja, di grupnya IHC boleh, kita punya 38 rumah sakit, punya puluhan klinik, silakan dipilih. Kalau mau datang ke Pelabuhan Jakarta, deket Koja tuh ya tadi, Islamic Center deket sana dok ya. Oke. Dok, di ujung segmen episode kali ini saya mau lebih kenal sama dokter, boleh ya dok ya? Karena tak kenal tak sayang, kalau sudah kenal saya pinjam uang katanya dok. Enggak salah dok ya. Dok, kenapa pengen jadi dokter spesialis penyakit dalam? Kenapa ya? Karena suka aja sama penyakit dalam, itu aja. Sesuatu yang soalnya apa sih? Karena kita menangani pasien ya berkelanjutan, karena kebanyakan penyakit kronis. Karena urusan organ dalam. Iya. Gitu ya? Oke. Jadi udah praktek berapa lama di pelabuhan? Udah hampir 2 tahun. Oh 2 tahun. Oke. Dulu dokternya di mana? Ambil dokter spesialis? Saya ambil dokter spesialisnya di UI. Di UI. Oke. Terus kalau nggak praktek ngapain dok? Periksa tensi sendiri nggak ya? Nonton. Nonton apa? Nonton drakor sih. Drakor yang paling aman dari hipertensi adalah drakor. Bener ya dok ya? Kalau horor, kalau perang-perangan itu bahaya banget buat hipertensi. Oke. Dokter, ini saya sebagai penutup, saya mau punya tebak-tebakan seru aja buat dokter. Dokter silakan jawab pertanyaan saya dengan satu kata juga. Jadi saya kasih satu kata, jawabannya apa? Tapi satu kata juga. Oke dok ya? Hipertensi. Garam. Musuh banget ya dok ya? Iya. Waduh, jadi mesti diet garam ya? Gitu ya dok ya? Bisa diganti sih sama cemilan yang lain sih. Oke. Ini lebih halus aja garam, padahal hipertensi itu cukup mengerikan juga dok ya, karena berhubungan dengan organ dalam gitu ya. Oke, satu kata lagi dok. Ira. Kamelia. Oh nyambungin dong. Saya sambungin lagi spesialis penyakit dalam. Oke, dok terima kasih banyak ilmunya. Ini tadi yang menarik adalah tuh soal bagaimana kita bisa mengukur hipertensi di rumah. Saya nggak pernah kepikiran juga ya. Kalau sobat IHC, kalau sudah punya, lakukan tadi itu. Bisa 2 kali ternyata. Terus yang belum punya beli. Nggak mahal dok ya. Beli yang begini yang di kan sekarang banyak yang digital langsung. Iya, atau yang digital pertanyaan saya dok. Sama aja. Sama aja. Bisa oke. Lebih mudah yang digital gitu. Asal divalidasi sih. Gimana caranya memvalidasi itu dok? Bawa ke tokonya. Bawa ke tokonya, jangan sampai ngaco gitu ya dok ya. Kasih pesan dong untuk sobat IHC yang ada di sana, bagaimana bisa lebih sehat dok? Tentunya tanpa hipertensi. Mungkin untuk sobat-sobat IHC gitu ya, untuk mencegah supaya yang tadinya belum jadi hipertensi, supaya mencegah untuk tidak terjadi hipertensi, pertama kita harus pola hidupnya dulu sama makanan. Batasi garam, tadi 1 sendok teh ya maksimal per hari. Kemudian dari makan makanan manis itu kita, atau minum minuman manis, boba harus diganti minum air putih cukup 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter per hari. Kemudian olahraga. Nah, ini olahraga minimal 30 menit sehari,
5 kali seminggu. Itu minimal sekali untuk yang intensitas sedang. Oke. Kemudian juga hindari stres, cukup tidur ya. Nah itu untuk secara umum sih mencegah hipertensi, dan ukur tekanan darah berkala. Jika memang ada faktor resiko, sebaiknya memang setahun sekali lah minimal dicek gitu. Oke. Nice. Semoga kita jauh-jauh dari hipertensi dan yang sedang berjuang lekas sehat gitu dok ya. Ya. Dokter Ira, terima kasih sekali lagi dari IHCRS Pelabuhan Jakarta. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dok. Oke, baik. Bye-bye. Terima kasih.